Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Cindy Arnelia. Pada video kali ini saya akan mengapresiasi salah satu sastra koran. Sastra koran merupakan istilah yang biasanya dipakai untuk menjelaskan atau mengacu pada prosa, puisi atau drama yang diterbitkan di dalam koran. Adapun sastra yang akan saya apresiasi ialah puisi yang berjudul Ingatan Mimpi karya Budi Setiawan yang termuat di dalam koran Indopos halaman 16 edisi hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2014. Apresiasi puisi kali ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan struktural, yaitu membicarakan karya sastra dari segi unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam, yaitu terdiri dari tema mayor dan tema minor, pola larik, rima, konotasi, gaya bahasa, citraan atau imaji, serta amanat. Berikut adalah puisinya. Secara umum puisi ini menggambarkan tentang seorang hamba yang tahu bahwa dia akan mati, tapi terkadang ia tetap terlena akan dunia. Karena merasa hidup di dunia akan lama, ditambah lagi merasa bahwa umur masih muda. Padahal kematian bisa saja tiba-tiba datang. Adapun tema mayor puisi ini ialah tentang mengingat kematian, sedangkan tema minornya ialah tentang penyesalan selalu hilaf dan rasa cemas terhadap kematian. Untuk pola larik, puisi ini terdiri dari 3 bait, di mana masing-masing bait terdiri atas 4 larik, jadi jumlah larik keseluruhan ialah 12. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kata dan jumlah suku kata pada setiap lariknya, teman-teman bisa lihat di layar. Adapun rima yang digunakan dalam puisi ini pada bait pertama ialah rima serangkai berpola AAAA, pada bait 2 menggunakan rima akhir berpola AABB, dan pada bait 3 juga menggunakan rima akhir berpola AABB. Terdapat banyak sekali makna konotasi di dalam puisi ini, diantaranya pada kata luka larik ketiga. Kata luka di sini bukan berarti cedera pada bagian tubuh, tapi makna luka di sini menggambarkan rasa sakit batin. Kemudian ada kata tanah merah pada larik ketujuh. Makna tanah merah di sini ialah kuburan, yang lebih spesifiknya maksudnya menggambarkan kematian, bukan bermaksud tanah merah itu sendiri. Selanjutnya ada kalimat di tepian sajadah pada larik ke-9. Di tepian di sini bukan bermakna tempat yang dangkal di tepi sungai seperti yang dikatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi bermakna berada di atas sajadah atau di ujung sajadah. Menggambarkan bahwa seseorang itu bersujud di atas sajadah tersebut, begitu lebih tepatnya. Kemudian ada kata kelindan pada larik ke-12, bukan menyatakan gulungan benang, tetapi bermaksud pikiran yang kusut bagaikan benang. Adapun citraan yang terdapat pada puisi ini yaitu citraan gerak. Pada larik bulan merangkak di langit, angin pun tertatih. Kemudian ada citraan penglihatan. Terdapat pada larik di tepian sajadahku jurang curam menganga. Kemudian pada larik seperti jauh bayangan tanah merah. Dan terdapat citraan rasa yaitu pada kalimat menggigil batinku. Adapun gaya bahasa atau majas yang digunakan dalam puisi ini yaitu ada majas personifikasi. Terdapat pada larik malam menyerpi ke tingkap tirai kesepian. Kemudian pada larik bulan merangkak di langit, keletihan dalam pikiran. Dan pada larik angin pun tertatih menyeret luka kenangan. Adapun amanat yang disampaikan di dalam puisi ini yang pertama, jangan karena merasa masih muda, kematian jauh di depan mata dan kita berleha-leha hidup di dunia ini. Yang kedua, penyesalan akan tiba saatnya, maka jangan sia-siakan kehidupan yang tersisa, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, beribadahlah selagi sehat, selagi diberikan kesempatan beribadah oleh Allah. Yang keempat, sadarilah bahwa ibadah yang kita lakukan belum ada apa-apanya, maka teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, percayalah tentang azab Allah itu ada di kemudian hari, agar kita sadar diri selama menjalani kehidupan. Selanjutnya kita akan menganalisis apa sih kelebihan dan kekurangan dari puisi ini.
Adapun kelebihan yang saya temukan, puisi ini menyampaikan makna yang begitu mendalam, kemudian penggunaan diksinya yang sangat puitis, lirik dan baitnya tertata rapi, kemudian terdapat banyak citraan atau imaji yang dapat membuat puisi lebih hidup. Sedangkan kekurangan puisi ini yang bisa saya temukan ialah makna dari rangkaian diksi yang tersusun menjadi kalimat di dalam puisi ini sedikit sulit untuk dipahami. Kemudian terdapat diksi-diksi yang sulit diterjemahkan. Harus melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia terlebih dahulu baru saya bisa menemukan maknanya. Kemudian antara bait 1 dan bait 3 serta 4 itu baitnya tidak unity karena menurut saya tidak adanya satu kesatuan ide di sana. Dimana pada bait 1 itu membicarakan mengenai suasana malam hari, sedangkan bait 3 dan 4 membicarakan mengenai kecemasan tentang tokoh pada kematian. Adapun ciri khas dari Budi Setiawan yang saya dapatkan dari menganalisis puisinya yang satu ini ialah dilihat dari cara penulisannya, yaitu baitnya ditulis ditata secara teratur, serta pembangunan diksi dan kalimatnya begitu puitis, yang artinya indah untuk didengar. Tentunya pernyataan ini didukung ketika saya melihat karya-karya puisinya yang lain yang saya lihat hampir sama, hampir memiliki ciri khas seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, itulah apresiasi puisi yang saya lakukan pada salah satu sastra koran, yaitu puisi berjudul Ingatan Mimpi karya Budi Setiawan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.